Halo Sobat ATLM, selamat datang di iLab. Pada kesempatan ini saya ingin cerita masa lalu, masa-masa masa-masa berjuang keras, berjuang penuh dengan ujian, penuh dengan ekstra kerja keras. Jadi ini sekitar tahun 2015 itu awalnya setelah saya lulus, saya rencana untuk melanjutkan studi ke S1. Nah, dari situ waktu itu kan karena memang saya masuk ke kelas reguler sore, atau misalnya orang bilang kuliah kelas karyawan gitu. Jadi jamnya itu sekitar jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam, dan waktunya itu dari hari Senin sampai Jumat itu full, dan kadang-kadang juga hari Sabtu masuk. Jadi tergantung dosennya, kalau misalnya ada pertemuan yang belum terpenuhi biasanya hari Sabtu ada. Nah, jadi waktu itu juga memang selama masih di Bandung, jadi sebelum saya berangkat ke Jakarta juga saya sudah kontekan dengan HRD, dengan seorang dokter yang mana dia sedang mencari seorang ATLM seperti itu, atau analis waktu itu, analis kesehatan. Nah, jadi saya itu apply, saya kasih lamaran ke sana atau kirim via pos kalau saya lupa. Nah, terus ada panggilan lah gitu, ada panggilan untuk tes di sana. Nah, lama saya tes, jadi setelah saya masuk kuliah dulu, terus saya tes juga kalau salah. Kemudian juga saya juga wawancara dengan manajer labnya, dan waktu itu oke, saya diterima kayak gitu. Nah, diterima, tapi gitu. Jadi pada saat hari pertama itu kan manajer labnya baik banget itu. Saya berterima kasih sekali untuk mbaknya, udah baik banget sama saya waktu itu. Jadi saya namanya anak baru ya, jadi saya diajak tur keliling gitu labnya. Waktu itu ada sekitar 2 lantai gitu. Jadi ada ini bagian sini, bagian depan gitu kan, ini buat pendaftaran, katanya ini untuk kemudian flebotominya sebelah sini, kemudian labnya di sini ada, di bawah ada untuk klinik khusus untuk hematologi, kimia klinik, lalu imunoserologi gitu. Nah, untuk bagian mikro ada di lantai 2. Nah, tempatnya itu terpisah dan berseberangan dengan kayak ruang tunggu gitu ya, tunggu pasien bareng dengan ruang EKG, ruang treadmill juga. Nah, waktu hari pertama tuh saya juga agak bingung ya, namanya anak baru. Jadi waktu itu tuh ada teman juga yang sama anak baru juga gitu, baru masuk sana, dan ditempatkan juga di divisi. Waktu itu saya juga ditempatkan di mikrobiologi. Jadi waktu ditanya saya senang gak di mikro, saya senang gitu, karena waktu saya penelitian pun saya membidangi bidang mikro seperti itu. Nah, lalu hari pertama itu hari pertama itu kan namanya juga masih baru ya, jadi kita belum tahu, kita belum mengenal pemeriksaannya seperti apa, kemudian tahap-tahapannya seperti apa. Tentunya kita minta diajarkan lah seperti itu ya. Terus waktu itu jadi kepala instalasi untuk mikrobiologinya itu kan datang sekitar jam 9 tuh, jam 9 sampai jam sampai sore, sampai jam 6 sore mungkin dia jam gitu. Kalau kami itu kan masih
staf laboratoriumnya lah ya. Jadi itu datang ya 7:30 seperti itu. Waktu itu sih ketika kita ada di posisi itu kita nggak pernah tahu bahwa ada masalah apa gitu ya di tempat tersebut. Jadi waktu itu di laboratorium itu saya tiba-tiba barengan teman saya itu pas waktu kepala instalasi datang tuh dia bilang kayak gini katanya, ya udah suruh kerja aja katanya, udah siap kerja kan katanya, udah lulus katanya, udah bisa kerja ya udah suruh kerja katanya kayak gitu. Nah dari situ saya mulai agak aneh nih kok kayak gini gitu ya. Udah kayak gitu saya juga bertanya-tanya gitu pada saat misalnya waktunya masuk jam istirahat itu kan, karena saya juga nggak belum ada teman gitu, jadi kan saya barengan sama yang baru itu nih. Nah yang baru itu sempat kita ngobrol gitu kan, kenapa ya kayak gitu kan, berarti sambil saling bertanya-tanya gitu kita kira-kira kita kuat nggak sih gitu ya kan, ini kok kayak gini gitu kan. Awalnya cuma kayak gitu doang, terus lambat laun kita di sana itu mulai ketika mungkin saya juga berusaha inisiatif lah ya, menjaga atau membangun komunikasi di situ. Terus saya tanya gitu kan, Mbak lagi ngapain nih Mbak gitu kan, ngerjain apa seperti itu. Dijawabnya lagi kerja lah katanya gitu kan, ngapain lihat-lihat kayak gitu. Jadi waktu itu mbaknya lagi nulis, seperti misalnya nulis hasil, nulis sampel juga, sampel-sampel plat-plat agar kan di sana ada ya, saya ditumpuk kayak gitu. Terus intinya ya sehari itu kok gini banget ya gitu untuk pekerjaan pertama saya gitu yang baru lulus gitu, kok buruk banget rasanya kayak gitu. Jadi tapi waktu itu sih nggak mikir yang gimana gitu, mungkin mbaknya lagi sensi seperti itu. Tapi waktu itu juga saya tuh kepikirannya itu kan gini, kok kalau misalnya nggak diajarkan gitu kan, bagaimana saya bisa istilahnya kan seperti itu ya. Nah setelah itu udah waktu itu sehari udahlah ke Bali gitu kan, udah waktunya selesai balik. Jadi waktu itu juga kayaknya nggak ada yang dikerjain banget gitu, nggak ada yang dipegang, dan itu pun berdiri gitu kan. Jadi nggak mungkin sesekali ada kursi duduk gitu, cuma ada mungkin satu kursi yang itu khusus untuk kepala instalasi, jadi nggak boleh kita duduk. Nah jadi waktu itu saya juga nggak tahu ya, misalnya tiba-tiba ya karena itu tempat duduk kosong, ya udah saya duduk situ gitu. Dan akhirnya katanya jangan duduk situ, katanya itu tempat mbaknya itu gitu kan. Lalu keesokan harinya itu masih seperti itu. Jadi ternyata ada yang mungkin baru masuk ya, saya juga lupa. Jadi ada di sana ada sekitar 3 orang di mikro itu. Kemudian ada si mbak ini temannya ya, misalnya jadi rekan kerjanya juga di mikro yang ya mungkin karakternya ya, sifatnya entah sama apa gimana, entah kompakan atau seperti apa, saya juga nggak paham. Jadi untuk saya bantu mengerjakan sesuatu di situ itu nggak welcome apa gimana gitu. Jadi sampai waktu itu masih ingat banget tuh, jadi mbaknya itu mau buang hasil pemeriksaan gitu kan. Jadi kan sampel-sampel yang udah diperiksa itu di plat-plat agar itu kan harus dibuang ya. Nah dia bawa tuh alat sterilisasi yang segede pokoknya tinggi gitu kan, terus dia harus bawa gini kan, dia kan pakai sarung tangan tuh, sedangkan kan dia mau buka pintu susah ya kan. Nah akhirnya di situ saya bantu dong, oh mbak saya bantu gitu. Terus dia sambil pegang kayak gini, oh enggak usah katanya, saya juga bisa kok sendiri katanya kan. Jadi dia pakai ini katanya, pakai ini caranya kayak gini gitu. Oh ya udah, ada kayak gitu. Ya udahlah, mungkin mbaknya mandiri gitu kan, mbaknya mandiri sekali gitu kan.
Nah cuma di situ juga saya agak bingung itu, mulai mungkin saya diajarin waktu catat data, jadi kayak sampel urin ataupun sampel feses, seperti itu mulai saya diajarkan oleh mbaknya yang satunya lagi gitu, yang karyawan yang kedua lah istilahnya kayak gitu. Nah saya diajarin untuk bagaimana menulis, ini bagian hasil di sebelah sini, jadi ada tabel-tabel di buku logbook seperti itu. Kemudian sampai saya bertanya-tanya ke, waktu saya memberanikan diri tanya ke HRD-nya gitu kan, karena sudah merasa tidak nyaman, jadi mulai tanyalah ke HRD-nya itu, dokter yang waktu itu saya manggil saya itu kan. Jadi dok, saya masih ingat bertanya kayak gini, dok, kata saya itu by WA, kalau misalnya ada yang tidak berkenan saya ada di sini, saya mohon izin untuk mundur, seperti itu. Jadi karena kan khawatirnya memang ada yang tidak suka atau seperti apa. Nah terus dokternya itu katanya ada apa Indra, katanya ada masalah apa gitu kan. Coba diobrolkan dengan manajernya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya gitu, terus udah kayak gitu saya diajak ngobrol sama manajernya, turun dari dari lantai 2, kemudian ditanya kenapa Indra, katanya gitu kan. Gini mbak, saya tuh gimana, saya bingung mengungkapkannya gitu kan. Intinya saya jadi agak nggak nyaman gitu kan, karena maksud saya tuh gini, apakah saya ada di situ itu ada orang yang nggak suka seperti itu, atau intinya ada yang nggak berkenan seperti itu. Ya kalau ada yang nggak berkenan ya saya mundur gitu, maksudnya karena dalam hal ini kan saya udah berhari-hari juga gitu kan, jadi bahkan dan ada obrolan sampai untuk apa sih, ngapain lo di sini gitu kan. Jadi katanya gaji gue di sini aja kita cuma cukup buat beli sepatu gue doang, istilahnya kasarnya seperti itu, ada pembicaraan seperti itu. Kemudian juga sampai waktu itu saya lupa apa itu bagian bagian logistik atau apa gitu, peralatan. Jadi sampai dipanggil tuh tukang AC itu, jadi AC itu minta diperbaiki, katanya ruangan ini panas seperti itu, padahal suhu normally nggak begitu panas sih di situ, memang sempit ruangannya. Dengan ada tambahan kami berdua yang baru, mungkin mereka terganggu atau seperti apa, sampai dipanggilin itu. Jadi tukang AC datang ngebenerin AC pun ya nggak ada apa-apa katanya gitu, nggak masalah AC-nya gitu kan. Cuma kepala instalasinya itu selalu bilang bahwa ini loh di sini panas katanya gitu kan, di sini panas katanya, jadi benerin lah katanya gitu kan. Dari situ ya bukannya saya seperti apa, karena saya mau utarakan apa yang dirasakan. Jadi saya juga kan mewakili teman saya di situ, karena mungkin teman saya yang masih baru juga belum cukup berani untuk ngobrol gitu kan secara langsung dengan dengan kepala lab ataupun HRD-nya seperti itu. Nah, terus setelah saya dipanggil oleh kepala lab itu, ternyata dipanggil juga lah kepala instalasinya itu. Jadi pada intinya seperti ini. Jadi mbaknya itu, kepala instalasinya itu akan resign seperti itu dari mikrobiologi. Nah, menurut infonya sih seperti itu, dan ya namanya kami baru, jadi kami menggantikanlah mbaknya itu. Nah, namun mbaknya itu tidak mau mengajarkan yang baru-baru ini seperti itu. Dari situlah saya tahu permasalahannya gitu. Jadi mengapa mungkin apakah kami yang baru-baru ini selalu menjadi sasaran
beliau untuk apa yang namanya itu ya intinya mungkin agar kami tidak nyamankah atau seperti apa, kan namanya juga di lingkungan kerja ya, jadi jadi yang namanya di lingkungan kerja kan ya macam-macam gitu seperti itu. Nah cuma mungkin dari sayanya sangat menyayangkan bahwa padahal ini kan pekerjaan pertama saya gitu kan, saya mencoba berkarir di dunia laboratorium gitu, jadi ingin banyak ilmu seperti itu gitu kan, ingin mengembangkan skill juga. Nah namun ternyata waktu itu akhirnya saya dipindahkan di lab yang di bawah, di lab klinik, dan untungnya memang ada partner yang baik. Saya ucapkan terima kasih kepada partner saya waktu itu, jadi saya diajarkan benar-benar banyak hal seperti itu, walaupun juga maksudnya masih ada beberapa yang memang penerimaan orang baru itu tidak selalu mudah seperti itu ya. Tapi hikmahnya adalah dari ucapan-ucapan orang lain itu, dari segala bentuk underestimate orang lain terhadap kita, itu yang menjadi ibaratnya pacuan semangat untuk saya bisa lebih maju seperti itu. Karena apa ya namanya tuh, mungkin kalau misalnya tidak seperti itu, saya ibaratnya tidak akan lebih kuat dari saat waktu itu gitu. Jadi saya cukup mengambil hikmahnya, dan juga apa ya namanya tuh, saya juga bisa menjadikan pengalaman buat saya sendiri bahwa bisa memperlakukan orang lain itu lebih baik seperti itu, dengan sepatutnya, dengan sewajarnya, dengan baik, dengan sangat baik seperti itu. Nah dari situlah saya mencoba mencari-cari, menggali potensi saya. Mungkin saya nggak begitu nyaman misalnya kerja di laboratorium, mungkin seperti itu waktu itu mikirnya. Jadi apakah saya coba pindah ke ranah marketing. Jadi waktu itu saya juga apply ke beberapa perusahaan, ke BUMN seperti itu untuk laboratorium. Kemudian juga ke laboratorium klinik lainnya saya apply ulang. Jadi waktu itu memang saya memutuskan untuk resign dari tempat tersebut seperti itu. Dan saya juga berpikir karena saya waktu itu juga sambil kuliah, mungkin saya harus berfokus dulu pada kuliah waktu itu. Jadi apa namanya itu, kenapa saya membuat video ini adalah sebagai bentuk apa namanya itu yang ingin saya ungkapkan, bahwa siapapun mungkin yang memang baru lulus, kemudian baru masuk atau terjun di dunia kerja, itu memang ya itulah dunia kerja seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol lingkungan, tapi mungkin kita bisa mengontrol diri kita seperti itu. Jadi kalau misalnya ada shock terapi di tempat baru, itu memang wajar, sangat wajar sekali. Dan itu menjadi pendewasaan buat diri saya juga ketika saya bekerja di lingkungan baru, saya harus seperti apa. Kemudian juga saya harus berdialog, berkomunikasi, berperilaku seperti itu. Dan bagaimana menjaga hubungan baik itu dalam teman kerja ataupun misalnya dengan tim teaching seperti itu. Jadi banyak sekali hikmah yang terjadi dari apa yang kita terima seperti itu. Tapi semoga kita tidak membalaskan seperti itu apa yang kita rasakan kepada orang lain seperti itu. Mungkin itu beberapa pesan. Di sini saya hanya bercerita, tidak ada maksud untuk menjelekkan seseorang, karena pada prinsipnya mungkin orang tersebut juga melakukan hal itu karena ada alasan lain di belakangnya seperti itu. Jadi
eh, saya cukup menerima apa yang memang terjadi seperti itu, karena jadi juga untuk bahan evaluasi. Jadi walaupun kita masih baru, bagaimanapun juga kita harus bisa fast learner istilahnya seperti itu, jadi menjadi orang yang bisa mau belajar, cepat belajar juga, seperti itu. Mungkin itu pengalaman singkat saya yang saya bisa ceritakan ketika awal saya baru berkarir menjadi analis atau ahli teknologi raba medik, yang semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan tetap semangat dalam meningkatkan kualitas dan mutu profesi ini. Oke, terima kasih. Salam ATLM.